Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Rihasport Lovers, balik lagi di Rio Rihasport Channel. Akhirnya saya bisa nongol lagi ya di depan kalian ya. Udah cukup lama nih saya nggak nongol. Gimana kabar kalian? Semoga aja para subscriber setia Rio Rihasport tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga kebahagiaan. Oke, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat kalian, kita akan ada beberapa berita yang kita bahas ya. Tentu saja yang lagi rame ini sekarang. Ada berita apa sih yang lagi rame? Kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas apa yang lagi rame saat ini di sepak bola Indonesia, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang banget. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rihasport Cupnya. Oke, di tangan saya ada beberapa catatan. Apa catatan itu? Ini yang lagi rame banget ya. Jadi soal statement PT LIB yang mengatakan jika supporter tak boleh lakukan away, alias setiap pertandingan nggak boleh dihadiri supporter tim tamu. Dimulai dari laga PSM kontra Bali United di ajang kualifikasi AFC dan ACL itu ya, dan juga berserta dalam kompetisi. Polemik pasti berkembang dong dalam masyarakat atau dalam netizen, khususnya para pecinta bola. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Kami pribadi ya belum dengar langsung statement resminya dari Ketum PSSI Erick Thohir soal ini ya. Kalau dengar dari Esko PSSI dan dari LIB sih udah. Nah, kita akan bahas satu persatu pro dan kontranya. Kita simak dulu ya alasan dari LIB dan juga dari Esko PSSI. Yang pertama dari versi LIB, ini kata Ferry Paulus ya, yang mengatakan katanya peraturan ini diterbitkan oleh kesepakatan semua klub demi menjaga hal-hal yang tak diinginkan, apalagi kompetisi berjalan di tengah tahun politik, dan diharapkan ini ditertibkan atau dilakukan oleh semua pihak. Itu versi dari LIB atau Ferry Paulus dari LIB ya. Lalu yang kedua dari versi PSSI yang dikatakan oleh juru bicaranya Arya Sinulinga yang mengatakan salah satu dari proses dalam transisi yang sudah disepakati di PSSI dan juga kepolisian. Jadi nantinya secara bertahap ini jadi kesepakatan yang sudah diambil dengan kepolisian juga, dan diharapkan dengan langkah ini semua baik PSSI, klub supporter, liga, dan tentunya dari kepolisian juga ini dapat melaksanakan dengan baik dan dilakukan secara menyeluruh dalam pertandingan-pertandingan Liga 1. Oke, itu dari versi dari PSSI menurut Arya Sinulinga ya. Nah, ini tuh kan baru dua versi ya. Kita belum dengar versi dari PSSI atau ketum PSSI dan juga versi dari klub, ya kan? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama versi dari LIB. Jadi kan mengatakan ini tuh kesepakatan dari klub dan berdasarkan karena liga dijalankan di tengah tahun politik. Mungkin ini ada nggak salah juga sih menurut saya. Jadi gini kemungkinannya ya. Ini kemungkinan loh ya. Pihak Polri ini mungkin kalau liga digelar dengan full supporter, kemungkinan Polri ini akan double kerjanya. Udahnya ngamanin liga, ngamanin kampanye juga. Jadi istilah kasarnya ini polisi ini nggak mau ribet, jadi harus ngamanin dua-dua gitu. Jadi daripada gitu mending dipermudah aja. Itu baru kemungkinan dulu ya. Yang menurut saya masuk akal juga sih kalau gitu. Nah, jika memang seperti itu alasan Polri, mereka ini nggak mau ribet dan nggak mau bentrok antara tugas ngejagain supporter dan tugas ngejagain kampanye, gimana menurut kalian? Kalau memang alasannya seperti itu ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah, oke lah, ini tahun politik, mungkin sepak bola berbenturan dengan kampanye. Tapi kan ini artinya
politik kan Indonesia ini masih mencampur adukan antara politik dengan sepak bola dong kalau begini. Ya harusnya jauh-jauh hari pihak-pihak terkait baik PSSI, Polri ya itu udah merencanakan atau ada persiapan soal hal ini nih. Mereka tahu akan ada pemilu, ada kampanye. Mereka juga tahu akan ada sepak bola liga, otomatis ada supporter yang bentuk di sini. Harusnya dibikinlah tim-tim tertentu yang mengatasi hal ini. Jadi sepak bolanya, supporternya masih bisa terkoordinir, kampanyenya pun masih bisa terkoordinir. Ya, itu menurut pendapat kami loh ya. Lalu versi PSSI ini dari Arya Sinulinga ya, yang bilang ini masa transisi. Masa transisi kok melarang supporter ini sih, kan ini secara tidak langsung PSSI ini belum percaya dong sama supporter, ya kan? Ya intinya masih ada keraguan di benak PSSI pada supporter soal keributan atau kerucuhan supporter gitu kan. Tapi kan yang jadi pertanyaan di masyarakat, gimana dengan Arema? Kenapa Arema? Arema bermarkas di Bali, di Iwayan Dipta. Otomatis nih ya, secara nggak langsung supporter Arema away dong ke Bali. Apa nggak disebut away itu? Apa tetap disebutnya main home? Gimana? Nah dengan Arema bermarkas di Bali, supporternya ke Bali, away tapi disebut main kandang. Ini akan menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat, terutama dari pendukung sepak bola yang bilang PSSI ini masih melindungi tim Arema, yang seharusnya tim Arema ini katanya dihukum lantaran tragedi Kanjuruhan, tapi ternyata malah dilindungi oleh PSSI. Ya silahkan komentarnya, saya mau komentar, ini hanya pendapat dari masyarakat. Jangan sampai kami disalahkan, kami hanyalah membuat video opini masyarakat, bukan opini kami loh ya. Gimana pendapat kalian? Karena secara logikanya gini ya, Arema main di Bali, sementara dalam regulasi dan peraturan terbaru LIB, supporter nggak boleh away, tim tamu nggak boleh away. Sementara supporter tuan rumahnya adalah supporter Bali United. Arema atau Aremania datang ke Bali, berarti mereka juga away dong. Meskipun dengan embel-embel mereka bermarkas di Bali. Nah ini kan akan menimbulkan sebuah tudingan pada PSSI. Sama aja lu, bilang aja supaya supporter Arema bisa ke Bali away, sementara yang lain nggak boleh. Itu kan pemikiran masyarakat, gitu kan? Dan jika ini pun ternyata memang ada kecurangan dari pihak PSSI, kami udah bikin videonya loh kemarin nih, videonya yang ini nih, yang bilang sekeras apapun Erick Thohir bekerja membangkitkan sepak bola kita musim ini, tetap aja akan ada sebuah konspirasi. Ya konspirasinya kenapa ya? Karena Arema belum punya markas. Dan bisa aja kejadian musim lalu terjadi lagi, ya kan? Arema berkandang di Bali, supporter Arema ke Bali, tapi disebutnya main kandang, dan di sana terjadi bentrok atau keributan. Akhirnya tiba-tiba atau ujung-ujungnya muncullah kata-kata kompetisi pakai sistem bubble, benar nggak? Lalu solusinya apa ya? Ya kalau menurut kami ya gini ya solusinya, ya segera rapat RUPS. Kenapa demikian? Rapat RUPS, ajak semua pihak, ajak PSSI, ajak Polri, ajak juga supporter. Kenapa harus ajak supporter? Supaya ada kerjasama. Jika Polri dan PSSI ini nggak percaya sama supporter, ya kan? Ya dibikin peraturan dong, dimana jika ada kelompok supporter atau supporternya ini bikin rusuh, maka kena sanksi supporter tersebut atau supporter tim tersebut nggak boleh ikutan nonton lagi ataupun dilarang hadir ke stadion. Jangan sampai gini, kalau gini kan saling tuding. PSSI dan PT LIB ataupun Polri ini nggak percaya sama supporter. Begitupun sebaliknya, supporter ini nuding PSSI, Polri ini kerjasama dengan pihak-pihak tertentu atau menguntungkan pihak-pihak tertentu ataupun ingin mendiskriminasikan para supporter. Nah kalau mereka disatukan, ketemu dalam satu wadah, akan ketemu jalan tengah. Kenapa kami bilang setiap rapat PSSI, setiap rapat LIB ini harus hadirkan Polri dan juga supporter? Ya karena memang sepak bola
nggak akan bisa jalan tanpa supporter, karena supporter adalah pemasukan utama dari klub. Klub mau jualan apa kalau nggak ada yang beli? Terus juga klub mau dapat pemasukan mana kalau nggak ada yang nonton? Di sponsor nggak bakal mencukupi. Emangnya liga luar negeri bisa jual beli pemain? Makanya kalau mau rapat apapun, hadirkan supporter, hadirkan Polri, biar ketemu jalan tengahnya. Jangan kayak gini tiba-tiba bikin keputusan ini, tiba-tiba bikin keputusan anu, akhirnya bikin kontroversi di supporter itu sendiri. Lalu solusi yang kedua apa sih? Ya udah, kalau memang ternyata ini dijalankan di kompetisi kita musim ini, meskipun katanya sih nggak nyampe akhir kompetisi, di pertengahan kompetisi ini akan coba dibuka lagi kerannya nih, jadi supporter udah mulai mungkin nanti tidak dibatasi lagi. Ya udah, solusinya adalah buat para supporter klub tersebut ya penuhilah ke kandang setiap klub, karena ya pemasukan utama klub dari kalian dan supporter itu. Dan juga tunjuk ini ketika kalian mendukung tim kalian di stadion kalian masing-masing, tunjukkan bahwa kalian ini udah jauh lebih baik lagi. Jangan bikin onar, jangan bikin rusuh yang ujung-ujungnya bikin rugi klub dan supporter sejati. Karena biasanya yang rusuh di stadion itu bukan supporter sejati, supporter bayaran atau supporter bocil-bocil yang belum punya otak, gitu kan. Sementara orang yang pengen nonton bola, orang yang ngerasa cinta sekali sama klubnya tersebut, gak bakalan bikin onar, gak bakalan mau ngerugiin klubnya. Yang bikin orang itu biasanya supporter abal-abal yang cuma ikut-ikutan, yang ngomongnya gede tapi nggak tahu otaknya kopong. Dan buat para komunitas supporter di tiap klub atau pentolan-pentolan kelompok supporter, ayolah ajak para anggotanya ini agar lebih tertib dan baik saat menonton bola. Benahi struktur kalian juga. Jangan sampai nama baik kalian tercoreng cuma gara-gara satu orang yang bego, yang salah, yang rusak semua nama supporter kalian. Dan buat para klub nih, ayolah jangan egois, jangan mentingin diri sendiri. Saat RUPS nanti, jangan milih anggota LIB ini yang penting perwakilan klub saya ada di LIB. Ya jangan gitulah. Kami tahu LIB ini milik klub, tapi mau sampai kapan gini terus? Pilihlah orang-orang yang independen, yang bukan berasal dari klub, tapi yang mengerti dan paham tentang sepak bola, yang paham tentang pengelolaan kompetisi. Kalaupun akhirnya tetap gak bisa pakai orang independen, ya harusnya nih ya, anggota LIB ini berisikan 20 orang. Kenapa 20 orang? Yang 18 orang ini perwakilan dari 18 klub Liga 1, yang 2 orang ini ketumnya itu dari orang luar dan satu lagi dari PSSI, itu baru adil. Dan dengan demikian gak akan ada lagi saling tuduh. Oh wajar klub Anuma dibela karena ada wakilnya di LIB. Oh wajar klub Anuma dibelain terus karena ada si Anu di federasi, dan lain-lain. Akhirnya apa? Saling rusuh, saling tuduh, gitu kan? Jadi ya itu solusinya. Semua harus berbenah, ya. Supporter berbenah, LIB juga berbenah, PSSI juga berbenah, Polri juga harus berbenah. Khusus LIB nih, saya bilang nih, rapat LIB yang akan segera hadir katanya sih bulan ini. Ya kami harap sih ada perubahan. Jangan mencela-mencela. Kalau mau ya udah, ambil per klub satu wakil di LIB, biar nggak ada saling iri. Jangan asal milih, aku pilih si Anu aja lah, dia mau oke orangnya. Aku pilih, jangan. Pilihlah yang berkompeten. Ya kalaupun kalian pengen ada wakil kalian di LIB, ya harusnya setiap klub punya wakil dong, biar nggak ada saling kecurigaan. Dan untuk ketumnya, ketum si direktur LIB sendiri, dia harapkan orang independen, sama sekali bukan dari klub atau bekas klub, jangan. Tapi orang-orang yang benar-benar dari luar, yang ngerti bola dan ngerti cara mengelola kompetisi. Gitu ya. Jangan mikirin keuntungan buat klub kalian pribadi. Tapi ya nggak tahu deh. Kami juga nggak bisa mastiin LIB ini akan benar atau enggak. Tapi yang pasti kita akan tunggu nih pernyataan resmi dari Ketum PSSI tentang polemik supporter away yang dilarang ini ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Udah panjang banget ini soalnya, takut kalian bosan juga ya. Untuk bursa transfer kita akan bahas lain waktu aja, karena mungkin sebentar lagi juga akan rame lagi nih, karena pendaftaran pemain pun akan segera ditutup. Otomatis klub-klub ini harus sudah mulai
bersiap mendaftarkan para pemainnya. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi ini ya. Kalau yang nggak berkenan ya silahkan skip aja. Yang berkenan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan semoga dapatkan pahala yang berlimpah. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And when you get bored of killing me, and when you get bored